Sehat Bu? Sehat Bu? Ini sehat. Alhamdulillah. Ini malam ini luar biasa. Kenapa Ustaz? Banyak ibu-ibu yang hadir. Mudah-mudahan yang hadir ini semua wanita-wanita solihah. Para orang tua yang solihah. Para istri yang berbakti kepada suaminya. Kalau sedikit kali yang jawab, ini banyak yang dari kemana? Semua yang hadir ini para istri yang berbakti kepada suaminya, amin. Amin. Aku malam ini baru kali ini aku berceramah macam begini keadaannya. Biasa jam segini saya ini sudah selesai berceramah. Tapi malam ini baru mulai Bu. Aku kalau tak memikirkan angsuranku besok jatuh tempo, tak mau malam ini. Jam 11 lewat berapa ini? Lewat 10 baru mulai bercakap. Semakin kan banyak yang nak bercakap. Bekas mudah siapa jangan lupa. Bila resiko soba ini terakhir. Dan baru malam ini pula aku berceramah, kepalaku pusing. Kenapa? Karena tak di mana-mana keberadaan kalian. Ada di kanan, ada di kiri, ada di depan. Kalau nengok ke depan terus, bilang materi itu. Kenapa bapak ini terus mungkin? Bilang materi itu. Pak di sini depan latihan ada haji. Itu luar biasa malam ini untuk berlawan. Saya mohon maaf, mohon izin. Karena beberapa kali ditelepon baru ini saya bisa datang. Bukan aku nak sombong karena malam ini baru dapat jadwalnya Pak Haji. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus bersilaturahim. Amin. Di luar biasa orang berlawan saking-sakingnya tiap malam kata Pak Haji lentang-lentang. Aku agak ngeri nampaknya nanti takut dari seberang sana menyerang seberang sini. Aku yang mati di luar nampaknya. Makanya aku agak memilih di sini kan karena batu itu di sini kan. Enggak serang di sini nih. Nanti kan solidnya orang berlawan nih. Sampai lupa orang yang ngajak aku makan. Itu hebat ini. Padahal maaf. Dewan pembinanya udah ke Amerika jadi dengar. Cuman tipis juga pergaulannya. Ini Pak Haji canda ya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan barokah buat kita semua, amin. Sehat Bang? Sehat ya, amin. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama asatidz wa asatidz, para muallim wa muallimah, para masyayikh, tuan-tuan guru. Kita berdoa mudah-mudahan ulama-ulama kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingat, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, Bapak Ibu. Kalau kau muliakan ulama, kau jaga mulia ulama, kau hargai ulama, maka sama dengan kau memuliakan nabi. Hari ini luar biasa masyarakat ulama memuliakan ulama. Mudah-mudahan ini menjadi asbab Allah turunkan keberkahan untuk negeri kita. Amin. Ingat, ulama bukan daun salam, saudara. Apa makna ulama itu daun salam Ustaz? Daun salam itu kan dipakai nak memasak Ustaz. Betul? Untuk apa masakan itu dikasih daun salam? Biar wangi. Betul? Setelah wangi masakan itu, makan masakan itu. Ada nggak orang memakan daun salam? Ada nggak orang memakan daun salam? Ada orang berlawan yang makan daun salam? Makanya hari ini jangan hati-hati dekat dengan ulama,
Kenapa? Jangan kau dekat dengan ulama hanya sekedar untuk kepentingan semata-mata. Betul? Cuma jangan gitu. Tidak punya sekali jadi santai aja. Maka hari ini doa ulama lah yang mau kita minta supaya menjadi asbab kemudahan untuk kita semua. Berhormat disebut satu-satu pahayang Dewan Pembina PAS MB Persatuan Asatis Medan Laman Bapak Haji Sayyid Radamani. Betul lagi. Terhormat Bapak Haji Irfan Hamidi Dewan Pembina UBKM MU. Datang sini Terhormat Bapak Burhanuddin Us Penasehat Umum Abdi Istiqamah yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan. Terhormat Bapak Muhammad Badrun Al-Khalidi Ketua Bidang PHBI Masjid Al-Istiqamah. Oh Bapak, sebelumnya aku datang jam 9, jam 11 juga ada berceramah. Ada Pak Riko, ada Pak Riko. Datang ini Pak Riko, gak ada juga ada faedah, diam-diam aja dari tadi. Terhormat Pak Ferdinand Mananti, Ketua BKM Istiqomah. Alhamdulillah pensiun sepak bola di BKM ya Pak. Biasa, nama Ferdinand tinggal di Belawan agak lain dulu. Terhormat Bapak Diki Andika Sekretaris Bidang PHBI Masjid Istiqamah. Apa? Aku itulah dia aja. Kembali, adalah Bapak Iskandar Muda, gimana Pak? Bapak, hadir itu hadir. Bapak Muhammad Yusuf Ketua Panitia. Bapak. Ini yang tinggal di Belawan ini. Saya Pak Dia. Hormat Bapak Dedi Firmansyah, bendahara, gimana Pak? Bapak mau salam nanti kan? Jangan mau pastikan aja. Ayahanda Muhammad Yusuf Khair yang tadi membacakan doa, mudah-mudahan makbul Allah ijabah, amin. Bapak Fuad Nasution, nanti kita pasang aja. Selamat Bapak Irwan Sahara. Selamat Bapak Sabar. Siapa lagi yang mau hormat di sini kan? Ngomong aja siapa lagi? MC. Nah, terhormat Bapak Pak Baru, anggota Dewan DPR Kota Medan. Ini kedua lagi. Alhamdulillah. Habis berapa semalam? Dijikan ini malu. Haji ya, insyaallah Pak perlu dinilai dari Allah. Sedang yang memakai punya harta kapak sebiji saja 40 hari 40 malam malaikat menanyai kapak. Dari mana kau dapat kapak ini? Dari mana kau dapat kayunya? Kau pakai untuk apa kapak ini? Kemana saja kau buat kapak ini? Itu 40 hari 40 malam malaikat menanya. Ini 4 periode. 10 juga malaikat menanya.
undang kawan ya. Siapa mau undang aku? Dia harus pulang ya, perkara-perkara itu lagi lagi. Terhormat Bang Saiful, ini baru Dewan. Selamat datang di Dewan. Ini lawan punya anggota Dewan baru. Mudah-mudahan lawan semakin barokah. Amin. Terhormat khususnya tokoh masyarakat Kota Medan, Bang Riko Tri Putra Bayu Waas. Didudukkannya di samping. Harusnya aku malam ini paling ganteng, ada dia nomor 2 lah begitu. Apa duduk di samping? Saya baru kali ini berjumpa dengan beliau. Karena di Makarim tadi. Masya Allah, luar biasa orangnya ganteng, jauh-jauh pindah dari Sunda kemari, muncul dari wali kota Medan. Mudah-mudahan tercapai, amin. Amin. Nah, ini kemas karena belum dapat semangat wajah, ya tidak? Kalau sudah dapat semangat, ini semua jelas semua. Kita paham ya. Pemain semuanya. Dan insya Allah semuanya barokah, amin. Aku lama-lama ini sampai jam berapa Bu? Satu, jam 2. Satu. Oh enak cuma dengan mulutku koyak ini. Udah setengah jam lagi lah, setengah 12 kok ya. Baik ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita duduk berkumpul di sini demi Allah, bukan karena saya yang mau ceramah. Betul? Betul juga. Kalau memang betul ya turun apa? Malam ini kami datang kemari Ustaz, berkumpul dari ujung ke ujung Ustaz. Bukan karena kau yang mau datang, bukan karena kau yang mau ceramah, bukan karena Bang Riko yang nak datang, bukan karena calon wali kota yang mau datang, tapi karena kami cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Kalau tak cinta sama baginda Nabi, tak akan kita kumpul di sini. Sekalipun Riko yang datang. Betul? Tapi karena kita cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah makanya kita berkumpul di sini. Cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ustaz, apalah kado terbaik yang kita berikan di bulan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Ustaz? Satu saja. Apa itu Ustaz? Memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Sholawat orang kalau udah sholawat ini Pak, artinya apa? Benar Bu? Orang yang zikir kepada Allah, zikirnya belum tentu sampai, tapi orang yang bersalawat kepada Rasulullah dipastikan salawatnya sampai. Karena orang yang udah salawat pasti hatinya tenang, dia damai gitu. Makanya kenapa ada tahun-tahunan, karena kita jarang salawatan. Coba kalau sebelum tahunan salawatan, itu salawatan dulu ya. Pasti nggak jadi tahunan. Makanya bentuk cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan kelahirannya demi Allah. Nabi nggak minta banyak-banyak kado dari kita Bapak Ibu. Nabi cuma minta satu aja, tolong hadiahkan salawat kepada baginda. Salawat ya, salawat. Hanya Nabi kalau ulang tahun itu dia nggak rewel-rewel, cuma minta kita banyak salawat. Dan sekarang begini bertanya Bu, kalau suami ulang tahun kira-kira kau kasih kado nggak? Ini sedikit ada yang jauh, ini semua orang tahu. Tahu lah kalau punya suami, kalau suami ulang tahun kau kasih kado nggak? Enggak. Enggak Pak. Aku kalau punya model istri macam begitu, aku cekek dan tidak pernah. Selama awak mencari nafkah ulang tahun, ingat tidak ya? Jangan begitu goblok. Senangkanlah minimal setahun sekali di hari ulang tahunnya. Biasanya kalau istri yang sayang sama suaminya, ketika suaminya ulang tahun dia repot. Dia ambil tepung, dia ambil telur,
Dia masukkan durian, dia letak dalam tempat, dia mixer. Waktu menggiling mixer, tahu-tahu mati listrik. Dilanjut pakai tangan. Sambil bayangkan muka lagi. Begitu adonan selesai, letak dalam tempat bolu tuh, masukkan dalam oven dibakar. 30 menit bunyi oven tuh. Bolu diangkat, bantat. Tapi namanya cinta sama suami itu yang dihidangkan sama suami. Dia semacam-macam supaya apa? Cantik gue itu, betul? Suami pulang kerja itu, mamalah dia pulang. Ditunggu sengaja pintu nggak dikunci. Begitu pulang suami dikagetkan dari belakang. Sama ulang tahun Pak. Suami senang. Dicuilnya bolu. Sanggup gitu orang. Kenapa Ustaz? Bantah. Tapi begitu pun yang namanya sudah diberi surprise pasti senang suamimu. Betul? Senang nggak kira-kira suami? Senang nggak? Maka buat ini orang yang maaf, suami yang menemani kita, yang mikirin kita setelah sah ijab kabul saya, ketika buat kejutan untuk dia senang kok. Ini suami yang menemani kita dari besar. Suami yang menemani kita setelah sah ijab kabul. Ketika kita kasih kejutan dia senang. Hari ulang tahunnya kita kasih kue, dia senang. Ini maaf yang ulang tahun orang yang paling mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, selama hidupnya Nabi tidak ada yang dia pikirkan kecuali satu: bagaimana umatnya nanti selamat dunia, selamat akhirat, bangkit dari kubur, bertetangga dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi itu mikirin kita jauh sebelum ibu lahir, Bu. Sebelum ibu lahir Nabi udah mikirin kita. Sebelum bapak lahir Nabi udah mikirin kita, Pak. Pak. Oh, Pak. Tapi ciri-ciri suami yang hidupnya tertekan gitu itu. Kalau dipanggil dia aja. Nabi itu udah mikirkan kita jauh sebelum kita lahir ke muka bumi. Itu Nabi. Nabi mikirin kita jauh-jauh. Artinya apa? Ternyata cinta Nabi itu gak berbatas sama kita. Sekarang yang jadi pertanyaan itu, lebih besar mana ternyata cintanya suami apa cintanya Nabi kepadamu? Lebih besar mana? Cinta suami apa cinta Nabi? Nabi. Betul. Makanya tidak ada satupun pasangan yang cemburu ketika pasangannya jatuh cinta kepada sosok Muhammad. Tidak akan cemburu. Tidak ada seorang suami, tidak ada seorang istri yang cemburu ketika suaminya cinta kepada sosok Muhammad. Itu tidak ada. Bilang sama biniku, Umi, iya Pak. Dia panggil aku Bapak. Sekarang gitu. Itu istri siapa? Istriku kan. Ada yang salah. Jadi kok sibuk tadi kan? Kecuali milikku Pak. Rupanya Ustaz nggak boleh romantis. Boleh dong. Orang Nabi ngajarin kita romantis kok. Nabi ngajarin kita romantis. Maaf ya Pak, romantis itu jangan ketika istri kita masih muda aja. Jangan ketika istrimu masih langsing aja, jangan. Istri muda kayak striker aktif badannya tetap romantis Pak. Lo bener ya Bu ya? Bu, bener ya? Ibu ini dulu. Ibu kenapa kayak gini badan ibu? Kan enggak kan? Siapa yang buat badan ibu tuh ini?
dibongkar ke mesinnya, lu mau masuk baunya. Makanya maaf sayang sama istri, jangan ketika istri masih cantik saja Pak, jangan. Ya namanya cantik ya mana ada yang kekal ya Bu ya. Bu, Nenek, dulu lagi apa saya ini? Cantik dulu Nenek, enggak. Artinya apa? Lambat laun kecantikan itu akan sirna ketika dimakan oleh roh. Betul. Artinya kan muka ibu berkilat-kilat kan karena ada skincare Tuhan. Coba kalau tak ada skincare, ya Allah, begitu dipicit Tuhan. Oh, lama dia baru pakai apa lagi? Kalau dulu masih muda dipicit langsung balik, sekarang dipicit lama. Dia pakai situ sama nenekku. Lama dia baliknya. Kadang seminggu, tak 3 minggu baru balik lagi ke depan. Katanya cantik itu nggak ada yang kekal, Bapak Ibu, nggak ada yang kekal. Cantik bukan ada skincare, ya silakan kau pakai skincare. Aku nggak ngelarang, katanya nggak ngelarang. Kalau saya Tuhan tolong, kalau pakai skincare itu jangan terlalu berlebih. Kadang betina ini pakai skincare terlalu berlebih. Berkilat mukanya putih, tapi lehernya hitam. Ibu-ibu kayak gitu, makanya kalau pakai skincare sampai ke leher Bu. Ini enggak muka putih leher hitam, ya Allah. Tengok muka kaki pecah-pecah istri. Ini jangan sombong kita hari ini. Kecantikan gak ada yang kekal Pak. Maka mau bagaimanapun keadaan istri kita ya tetap disayangilah. Karena dulu pun dia pernah cantik. Tapi kan sekarang udah nggak cantik, makanya kalau mau awet kau cari bini, jangan kau cari yang cantik, cari yang dari muda dia udah jelek, jadi sampai tua jelek, terus gitu. Jadi awet dia. Makanya Nabi itu ngajarin kita ini supaya romantis, supaya ustaz nggak boleh romantis. Benar. Nabi cuma panggil istrinya namanya Aisyah. Siapa? Siapa Bu? Siapa? Aisyah. Aisyah kenal Aisyah? Aisyah? Kenal Aisyah? Aisyah orang Brian. Itu istri Nabi namanya Aisyah. Tapi panggilan Nabi memberikan panggilan yang romantis. Apa panggilannya Nabi kepada Aisyah? Yang punya Ustaz, apa? Itu kan istri Nabi Ustaz. Pipinya merah. Pipinya Ustaz kita. Macam mana aku nak memanggil dia Ustaz? Carilah bahasa Arab kita itu. Apa bahasa Arab kita itu Ustaz? Aswadun. Aswadun itu hitam. Apa panggil dia? Ya Suwaidah, wahai yang kehitam-hitaman. Kan gitu. Ustaz, apa bini aku putih? Macam mana nak memanggil Ustaz? Cari tahu bahasa Arab putih itu. Apa bahasa Arab putih Ustaz? Abiyadun. Panggil dia, jabai dia. Wahai yang putih-putihan. Jadi bini kau penyakitan gitu. Putihan. Oh Ustaz, apa ini kalau ada undangan Ustaz? Wih, jidatnya merah, pipi kanan kuning, pipi kiri hijau. Kemana nak memanggil? Panggil dia, ya lampu lalu lintas. Nabi ngajari romantis, memanggil pasangan. Masa kita umatnya nggak mau romantis sama pasangan kita? Menurutnya Bang ya? Menurutnya Bu? Coba panggil nih yang romantis. Kita kan tahunya bercakap. Bu, tetangga saya Bang, maaf 70 tahun umur aku. Di sebelahan dinding sama aku, tiap pagi manggil nenekku. Yang
saja. Bermati orang tua minum aku. Nenek itu jawab iya ya. Bukan karya aku. Jijiknya. Tapi aku penasaran. Datang ke ngantuk tuh. Oh, ngantuk ini 70 tahun. Tua-tua ngantuk sama nenek. Tapi kenapa masih udah tua begini? Masih romantis mandiri yang ngantuk? Aku bilang. Aku kata aku, oh cai, itu aku manggil nenek kau itu yang bukan karena aku sayang. Jadi aku lupa nama nenek. Pasangan kita ulang tahun kita buat surprise, dia senang, dia bangga punya pasangan seperti kita. Nah ini malam yang ulang tahun yang kita peringati bulan kelahiran orang yang paling mulia kepada dunia dan alam ini, dialah manusia paling mulia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, tidak mengutus kau Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh sekalian alam. Kenapa nih? Susu ketua. Di sini, saya belawan ini. Susu. Awak ini tua. Aku nggak oleh jalan ini. Aku salah siapa nih? Tahu-tahu di belakang gimana Bray? Udah tadi ngomongkan itu Bray. Sekali barang ini saya akan kembali ke ini. Orang tahu lagu balik dia yang ngeriuran balik. Karena ini yang ulang tahun baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidupnya tidak lain dan tidak bukan adalah memikirkan kita umatnya selamat supaya selamat dunia dan akhirat. Rasul. Ya Bu ya, Bu Nabi mikirin kita dari mana kita tahu dulu. Waktu Nabi sakaratul maut, yubargir makan yubargir, nafas digarga, bebolak-balik nafas. Ketika Nabi sakit, Nabi kan sakit dalam hidupnya cuma 2 kali. Pertama Nabi kena sihir, yang kedua Nabi demam. Ketika Nabi demam itulah sakaratul mautnya datang. Demam dia ada bang, kalau mulai apa datang ngomong gitu. Kalau udah ada proses kan dia bilang betul lah. Iya. Soalnya tadi Pak malam ini misi di mana Pak? Ada di bilang ini. Kalau ada salah minta maaf lagi begini. Aku nggak pernah panik ini. Tolong nggak cutikan orang jualan ini ya. Jangan jadi yang. Nabi itu waktu sakaratul maut demam Pak. Demam Rasulullah. Hanya hati-hati kalau ini demam. Karena Nabi itu wafatnya demam. Hati-hati. Kalau itu kan rasa demam kan? Jadi Nabi ketika demam sudah terasa Nabi kalau ini adalah akhir dari kehidupan dia. Nabi panggil Ali. Sama aja ya Rasulullah.
Ya Nabi, perintah. Sekarang Ali, aku berpesan kepadamu, tolong kau panggilkan putriku tercinta Fatimah. Baik ya Rasulullah. Ali, ya Rasul, aku pesan kepadamu, tolong nanti Fatimah kalau datang kemari, suruh pakai baju yang paling terbaik, suruh pakai pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Baik ya Rasulullah. Akhirnya Ali pulang ke rumah menjemput Fatimah. Fatimah kenal kan? Fatimah orang di sini. Ali datang menjemput Fatimah. Apa kata Ali? Istriku Fatimah, iya Bang Ali. Kata Nabi, bersiap kau pakai pakaian terbaik wahai Fatimah. Kenapa? Rasul manggil kau wahai Fatimah. Baiklah, kalau begitu aku nak berganti baju kerja. Fatimah ganti baju. Gak lama-lama Fatimah ganti baju, cepat. Gak macam gini juga. Kalau udah suruh ganti baju satu lemari bongkar dulu. Ini sore lagi budaya lagi, bercelak. Boleh bercelak boleh. Sunnah bercelak. Yang tak boleh aku tak mencukur alis, mentato alis. Kau satu alis kawan, bukan aku aja. Kalau terasa kau rubah. Haram mencukur alis, haram mentato alis. Kalau bercelak silakan. Bercelak itu. Pangkal kumpul, ujung lancip. Ya benar. Kalau pangkalnya kumpul, ujungnya kumpul pula. Gitu nggak istrimu Pak? Udah bercelak berbincu, biar rata dilagakannya bibirnya. Jika benar ya. Maksudku nggak apa-apa kau lagakan bibir supaya rata, cuma jangan terlalu kuat, takut kubincu kau murah nempel di gigi. Itu yang kita kena. Sudah, berbincu boleh Ustaz? Boleh. Yang tak boleh itu apa Ustaz? Menjulang bibir. Biar apa sulam-sulam bibir? Kau tanyalah dulu, itu apa lagi sulam-sulam bibir? Yang anak gadis, itu apa lagi sulam-sulam bibir? Persepsi biar tebal bibirmu, tak kalah kau sulam, hancurkan bibir itu tebal bibir. Jangan banyak tingkah lah. Perempuan ini sudah cantik dari lahirmu. Ingat, kecantikan buatan itu tidak ada yang kekal. Yang kekal itu kecantikan dari dalam, namanya inner beauty. Hati, kalau hati sudah cantik, maka cantiklah akhlaknya sendiri. Tapi kalau cantik dia, busuk hatinya, apapun yang dia buat pasti selalu jelek. Ngomong Nabi, makanya Nabi ngomong innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah tidak melihat wajahmu, tidak melihat wajahmu, tidak melihat penampilanmu, tidak melihat mukamu, tidak melihat apa casingmu. Allah nggak nengok itu Pak. Buat apa casing bagus tapi kalau hatinya busuk? Ini bagus biasa saja tapi hatinya bersih, benar. Makanya maaf, penilaian masuk surga itu bukan karena penampilan, enggak. Bukan karena penampilan masuk surga. Kalau masuk surga karena tampan, karena cantiknya, orang dilawan yang satu pun tak ada masuk surga. Ya, kan kita ada yang cantik. Kan kita ada yang cantik. Bang berat-berat banget. Nggak masuk daftar ya. Makanya Allah nggak pandang penampilan. Makanya dalam hidup ini kita nggak usah terlalu mementingkan penampilan. Asalkan hati sudah tertata dengan rapi, maka akhlak pun akan elok. Tengok tuh, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu kalau kita nengok potongannya Pak, wah elok.
gempal orangnya, hitam, apalagi rambutnya ikal pendek, tukang angkat sayur di pajak, budak dia kok. Tapi bayangkan terompanya, sendalnya, sepatunya sudah terdengar di surga. Tengok fisiknya jelek, tapi sendalnya sudah terdengar di surga. Kenapa? Bersih hatinya kepada Allah dan Rasul. Kita hari ini yang tampan, apa udah tentu sepatu kita terdengar sampai ke surga. Sepatu Bang Ridwan dan terdengar di surga. 8 yang malu 21 berat banget. Saya tanya, ada nggak terdengar sepatu kita di sana? Betapa? Pak Haji nih, ada nggak dengar sepatu bapak di surga? Pak Haji. Bagi pun, apalagi abang yang baru jadi anggota dewan, angkat dulu dia aja belum tentu. Ucai yang kemana-mana berceramah, yang kemana-mana orang kenal, sudah pasti belum sepatu yang dipakai terdengar di surga. Belum tentu. Kenapa? Allah tidak nengok penampilan. Makanya kita menilai orang itu jangan dari penampilan. Ingat, tak selamanya yang tajam itu dalamnya jelek. Tengok dunia. Tajam luarnya, tapi dalamnya lembut, lemah, manis, baik, enak. Betul kan? Enggak selamanya yang mulus di luar, tapi bagus dalamnya. Enggak. Mulus luarnya, tapi kadang berunak dalamnya. Benar apa ya? Katanya kalau masuk surga karena wajah beratlah. Karena Allah nggak mandang wajah kita. Kalau masuk surga karena wajah, yang di surga itu artis-artis ini. Betul apa ya? Kenapa artis itu yang cantik, artis itu yang tampan? Kita nggak masuk surga, yang di surga artis. Aldebaran, Sarukan, aku. Anda dengar aja apa lah? Anda dengar aja. Makanya menilai orang jangan dari penampilan. Oh, itu orang baik itu. Tuh, ucai orang soleh. Tuh, ucai orang baik. Tuh, ucai orang soleh. Kata orang, kata Allah belum tentu. Benar apa ya? Benar apa ya? Oh, tuh, ucai. Oh, rajin ke masjid orang soleh. Kata orang. Kata Allah. Benar apa ya? Oh, itu saya orang baik. Kenapa? Oh, kemana-mana pakai batik, lobenya putih. Oh, belum tentu. Kata orang, kata Allah lain. Betul? Oh, itu orang baik. Itu nggak tahu. Jenggotnya panjang. Biasanya orang kalau pakai jenggot pasti orang baik. Oh, karena berjenggot kambing berjenggot pak. Aku media orang berjenggot, aku berjenggot, aku nggak media orang, aku media diri aku sendiri. Maka tak dari penampilan. Maka hari ini dalam hidup saya cuma mau ngomong, hidup ini nggak usah terlalu cari muka lagi sama manusia. Hari ini kan kita terlalu sibuk mencari muka sama makhluk sampai lupa mencari muka sama yang menciptakan. Ya Bu ya, hari ini kita terlalu sibuk mencari muka, cari perhatian sama makhluk, tapi lupa cari perhatian sama yang menciptakan. Hidup itu gampang aja. Kalau makhluk yang mengakui hanya sebatas dia hidup, setelah dia mati nggak ada yang ngakui kita lagi. Tapi kalau pengakuan itu sudah datang dari yang Maha menciptakan makhluk, maka mau tak mau makhluk pasti akan mengikut. Kenapa? Yang menciptakan makhluk saja sudah mengakui, apalagi yang diciptakan pasti ikut mengakui. Maka kuncinya apa? Sebar manfaat aja. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia kan dia manusia yang bermanfaat, betul? Jangan sibuk berpenampilan ya Bu ya. Jangan sibuk merubah diri lah. Kasih plastik begini begitu. Jangan Bu. Tahu yang merubah suami yang menanggungkan dosanya.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu sudah kuciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Summa radadnahu asfala safilin. Maka jangan kau rubah ciptaanku, kata Allah. Kalau kau rubah, kau akan kucampakkan ke aspal, kata Allah. Apa aspal? Aspal itu tempat dipijak. Safilin, pijakan yang paling bawah. Maka Allah akan campakkan orang yang merubah bentuk tubuhnya, merubah ciptaan Allah ke tempat yang paling dalam di dalam neraka. Yakin. Jangan rubah-rubah. Pesek-pesek aja, gak usah kalau operasi plastik. Mancung-mancung kan gak usah. Enak hidup pesek itu. Hemat nafas awak. Betul. Tanya Bang Riko. Bang Riko itu kan mancung boros, kenapa sih? Kita kenapa berani melantak? Sebelum dilantik kita lantak dulu kan gitu. Betul. Jangan kita rubah ciptaan Allah ya, karena Allah nggak nengok penampilan. Wa amwalikum, dan Allah nggak melihat harta Bapak Ibu. Kalau orang masuk surga karena kaya, kenapa Fir'aun Allah kekalkan jasadnya, Allah hinakan jasadnya sampai sekarang. Kalau masuk surga karena harta, karena dia kaya, kenapa Qarun di dalam neraka? Kenapa Sa'labah di dalam neraka? Sa'labah atau enggak Sa'labah? Sa'labah. Bu. Sa'labah. Sa'labah enggak tahu? Sa'labah. Ternyata dari Sa'labah kita sekarang bisa ambil pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Sa'labah? Ternyata ujian yang paling sulit kita hadapi di dunia ini bukan perkara susah ini. Ujian yang paling sulit yang Allah hadapkan kepada kita ternyata bukan susah, ternyata bukan sedih, tapi ujian yang paling sulit kita jalani di muka bumi Allah ini ketika kita dihadapkan dengan kesedihan. Karena banyak orang yang ketika dihadapkan kesenangan kepadanya, tidak sedikit orang yang terpeleset dalam laknat. Betul apa ya? Kalau kita diuji sakit, ujiannya nampak. Kalau kita diuji kematian, ujiannya nampak. Kalau kita diuji lapar, ujiannya terasa. Tapi orang ketika diuji kenikmatan dunia, kadang-kadang di situ dia lupa dari mana nikmat itu datang dan untuk siapa seharusnya nikmat itu kita berikan. Kira-kira ngaji saya nyambung kan nih? Betul nggak? Orang ketika dikasih nikmat dunia, dia lupa dari mana nikmat itu datang dan untuk siapa nikmat itu seharusnya dia berikan. Itu Sa'labah dulu miskinnya na'udzubillah. Sholat di masjid nggak pernah tinggal dia sholat di masjid. Tapi setiap habis sholat, Sa'labah itu nggak pernah ikut doa bareng Rasulullah. Nabi nanya sama Sa'labah, Sa'labah, ya Rasul, kenapa kau kalau habis sholat nggak pernah mau ikut berjemaah sama kami, nggak pernah ikut doa sama kami? Apa kata Sa'labah? Ya Rasul, demi Allah, aku pengen kali doa bareng-bareng dengan engkau ya Rasulullah. Bukan aku nggak mau ya Rasul, tapi ya Rasul, apa? Sarung ya Rasul. Kenapa sarung? Sarung. Kenapa sarung? Sarung ya Rasul, sarung. Ya kenapa dengan sarung? Sarung lah ya Rasul, sarung. Sarungmu kenapa? Sarungmu cuma satu ya Rasulullah. Kalau aku lama pulang dari masjid, nanti istriku nunggu aku di rumah. Waktu sholatnya habis, istriku jadi gak sholat karena sarung kami cuma satu. Kami harus bergantian di rumah ya Rasul. Oh, Rasul nangis. Jadi sarungmu cuma satu ya Rasul. Ini pun hadiah sunat masal cuma ya Rasul. Ya sudahlah, kalau begitu kau pulang ya. Besok selesai sholat zuhur kau temuin aku. Ada apa ya Rasulullah? Udah datang aja lah. Besok habis sholat zuhur, Sa'labah datang ya Rasulullah. Ya Rasul, ya aku datang ya Rasul. Oh iya Sa'labah, nih aku mau ngasih tahu kambing.
Berapa ekor dikasih kambing? 2 ekor sama Rasulullah. Ini kambingnya. Ini 1 kambing jantan, 1 kambing betina. Ini kau jaga kambingnya. Mudah-mudahan dengan kambing ini kehidupanmu nanti mulai bagus. Kau jaga, kau pelihara baik-baik ya. Baik ya Rasulullah. Saklabah senang. Pulang ke rumah, saklabah bahagia dikasih kambing sama Rasul. Namanya kambing yang ngasih Rasul. Berkahnya kan banyak. Enggak sampai sebulan kambingnya beranak pinak. Setiap hari melahirkan. Setiap hari melahirkan kambing saklabah. Asal jumpa jadi. Lah kambing ini jumpa jadi. Akhirnya kambing saklabah banyak. Nggak sampai sebulan banyak kambing saklabah. Tapi karena banyaknya kambing saklabah, sekarang saklabah nggak pernah lagi datang ke masjid. Sampai Rasul nanyain itu orang masjid. Ada yang nampak saklabah? Ada yang nampak saklabah? Semua diam. Nggak ada ya Rasulullah. 1 orang tunjuk tangan. Ya Rasul, ya, aku tahu di mana saklabah. Di mana saklabah? Sekarang saklabah sedang di padang rumput. Ngapain? Mengangon kambing. Menggembala kambing. Kok tahu udah jelas asal itu ya. Oke, Rasul ke sana. Ternyata betul saklabah masih menjaga kambing tadi. Assalamualaikum saklabah. Waalaikumsalam ya Rasul. Sekarang udah banyak kambingmu tengok. Iya ya Rasul. Biasa kambing pemberian engkau berkah ya Rasul. Berkah. Tapi kenapa kau sekarang malas ke masjid saklabah? Kemana lah ya Rasul? Kalau ku tinggal kambingku ini dimakan serigala. Payah ya Rasul. Kan rugi dimakan serigala nanti mati ya Rasulullah. Oh gitu ya. Hebat mulut kau ya. Kalau begitu nih kambing udah berapa ekor? 41 ekor ya Rasulullah. Kalau begitu tahun ini kau sudah wajib kurban. Oh nggak bisa kata salah. Kenapa nggak bisa? Ini udah syarat wajib salah. Kau harus kurban tahun ini. Nggak bisa ya Rasul. Kenapa? Nanti habis asar ada geng kambing datang kemari. Mau ku jual kambingku sebiji. Kenapa dijual sama sahabat? Supaya dia tidak dapat syarat wajib kurban. Dengan ambil. Orang-orang itu kalau tukang ngolah itu sama dengan sahabat. Dijual ke kambingnya 1 supaya dia tidak bisa kurban. Rasul marah tak? Marah. Apa kata Rasulullah? Hei sahabat, demi Allah, laknat Allah akan datang kepadamu. Tidak lama kambingnya mati semua. Balik miskin, tinggal sarung sedikit. Hari ini maaf, ujian yang paling sulit kita hadapi itu ternyata bukan susah Bapak Ibu. Tapi ketika kita dititipkan kenikmatan dunia, kadang-kadang kita bisa lalai dari siapa nikmat itu datang dan untuk siapa nikmat itu kita berikan. Bukan karena perkara harta Allah memasukkan kita ke surga. Kalau karena kaya orang masuk surga, pejabat sama konglomerat yang di dalam surga itu. Anggota Dewan 4 periode bilang di situ. Ini betul ya. Anggota Dewan terpilih lah. Menerima gaji. Baru beberapa hari dilantik. Sudah dilantik? Sudah. Beberapa hari dilantik. Masya Allah. Coba 15 hari. Masya Allah. Tengok dari 15 hari dilantik badannya mulai susu. Berapa pariku tadi pun dia dulu. Konglomerat lah yang di surga, pejabat lah yang di surga. Kasihan lah tukang-tukang cendol tuh. Kasihan lah tukang balon tuh. Kenapa nggak akan masuk surga? Kenapa hidupnya susah? Tapi Allah nggak pandang wajah, Allah nggak pandang harta. Yang Allah pandang apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dipandang adalah hati dan perbuatan. Maka yang dicantikin itu dan dielokkan itu Bapak Ibu bukan penampilanmu, bukan wajahmu, bukan parasmu, tapi yang dicantikkan itu apa?
hati. Kalau hati sudah elok, maka akhlaknya pasti akan elok. Betul. Lanjutan kita berdua ya. Amin. Fatimah dipanggil sama Nabi. Begitu datang Fatimah kan barang orang di rumah Rasulullah. Jadi bayar. Itulah. Aku kalau sudah recok-recok juga nggak saya siap. Ketika Fatimah datang, orang-orang sudah ramai tamu. Melihat Fatimah datang, masyarakat yang hadir itu semua menangis. Kenapa menangis? Begitu sederhananya ternyata Fatimah. Pakaian paling cantik, maaf, tidak lebih 12 tempelan di gamis dia. 12 tempelan baju di gamis dia. Nangis orang-orang yang Fatimah. Kenapa? Terkejut anak Rasul kok sesederhana itu. Rasul pemimpin umat, Rasul presiden, apalagi Rasul ulama. Tapi maaf, sederhana Fatimah, menangis orang-orang ini. Fatimah menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, aku datang. Apa kata Rasulullah? Fatimah, nampaknya sebentar lagi aku akan meninggalkan kalian. Nangis Fatimah. Nangis. Waktu Fatimah nangis, tahu-tahu pintu ada dari kok. Fatimah, kata Rasul, buka dulu pintu itu. Begitu pintu dibuka, ternyata yang datang 2 orang laki-laki. Apa kata Fatimah? Maaf, Rasul hari ini gak menerima tamu ya. Kenapa? Rasul sedang sakit. Apa kata Rasulullah? Fatimah, jangan kau usir laki-laki yang datang itu. Kenapa ya Rasulullah? Andai kau tahu itu malaikat yang mau mencabut nyawaku. Ternyata laki-laki 2 orang yang datang itu Jibril sama Israfil. Makanya hati-hati. Kalau ada siang-siang yang ngetok pintu rumahmu, ternyata yang datang 2 orang laki-laki. Kau tanya dulu, kok malaikat enggak? Bahaya sekali. Tapi kalau di Belawan ini biasanya kalau datang siang-siang laki-laki 2 orang, itu biasanya motif operasi Mekar itu. Ya kan? Ada sini yang ikut Mekar. Mekar tahu Mekar. Tahu Mekar? Kewer-kewer. Tahu? Mekar kewer-kewer. Yang datang dari pintu depan itu keluar dari pintu belakang. Kalau ditunggu di pintu belakang ibu keluar dari pintu depan. Ditunggu di depan, ditunggu di belakang ibu diam aja di rumah. Kewer-kewer. Ada yang pakai Mekar sih? Haram. Mampus lo kawan. Aku tak peduli kok. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lebih bagus kau makan bara api daripada kau makan uang riba. Kau usah tengok-tengok lo. Kau usah kalau kau sudah dengar kau pun dengar juga kau. Kau usah. Kalau terasa di rumah, Ustaz kok 100 kali mulut Ustaz. Suruh siapa kau yang mati? Saya menyambung lidah dari yang kata sambutan tadi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jadi katakan. Siapa kau udah ngaku? Sakit hati lah. Kalau kau sakit hati, aku bersyukur. Kenapa? Berarti hatimu hidup. Yang ngerti ini kan Pak udah diingatkan, tapi tidak terasa di hatinya. Berarti hatinya sudah makan. Karena kita kartu, kau batal kau. Ini ada apa ini? Ada apa ini? Selasa. Ada suatu semalam aku ceramah. Ini udah tunggu hari lagi. Ini hari Rabu. Semalam
makan biasanya dulu. Ustaz kau tahu banyak tetangga punya sendiri dulu. Biasanya ibu-ibu ini kalau pakai pengaruh, dia nggak bilang sama suaminya, diam-diam dia. Ya Maya, ngaku. Jangan kau yang membuat kami suami yang menanggungkan beban kamu. Kau pikir enak jadi suami? Kenapa setengah mati, pergi pagi pulang petang, dan kadang nggak pulang-pulang. Rupanya itu bukan sahabat, itu pulang. Laki-laki yang anggota dewan, ada payah sikit, gagal laki dia. Dasar rapat. Jangan ibu yang berbuat kami menanggungkan dosanya bu. Hati-hati bunda. Jangan kita main-main kayak gitu. Apalagi sekarang ini marak judi online di mana-mana, belum? Itu tugas bagi pun, cuma mengganggu judi online. Menanggung aja bang. Takat ini, anak muda sekarang maaf, rela melakukan apapun menghalalkan segala cara demi main chip, demi main skater, demi main slot, betul? Anak yang kecil main game online, bapaknya main judi online, mamanya main TikTok, keluarga Fir'aun ini. Jadi judi online itu haram. Mau kau pakai chip, tak pakai chip, pakai dana, tak pakai dana, haram. Kenapa haram Ustaz? Tapi nggak pakai dana Ustaz. Bisa melalaikanmu dari panggilan azan. Hayya 'alas shalah. Bitcoin. Hayya 'alal falah. Syukur. Hilanglah Allah dalam kata kita. Apalagi maaf, tapi kan kami jackpot Ustaz, tenang Ustaz. Kau jackpot, kau kasih makan sama anak bini kau demi Allah, uang haram yang menjadi darah daging buat. Itulah yang merusak amal, itulah yang merusak akhlak sebenarnya. Jangan heran. Ini tugas para pemimpin, tugas masyarakat juga. Hati-hati bu, kalau tengah malam laki belum tidur, main handphone yang merah. Positif, nyelok. Ustaz kok tahu? Lu sempat juga bu. Jadi ini cenderung apa lagi? Hati-hati kita. Yang sampai kita terjerumus kepada laknat Allah Subhanahu wa ta'ala.